Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian masih tetap semangat sekalipun kita belajar masih menggunakan daring. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Semoga dengan kita berdoa, kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masuk di bab yang kedua, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Dan untuk adik kita hari ini yaitu sebagai berikut. Untuk kompetensi dasar kita hari ini ada 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan untuk yang 4.3 yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah baiklah, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter? Doraemon? Atau cerita fabel Kancil dan Buaya? Nah, itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi? Mari kita pelajari selanjutnya. Nah, jadi cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Jadi maksudnya cerita imajinasi atau cerita hayalan yang dibuat penulis tetapi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya kita ke ciri-ciri cerita fantasi, yaitu yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua ada ide cerita. Yang ketiga menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Yang keempat tokoh unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima bersifat fiktif. Dan yang keenam bahasa. Kita lihat yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Jadi maksudnya cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Ini disebut dengan dunia imajinasi yang diciptakan seorang penulis sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak hanya ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Dan yang kedua ada ide cerita. Jadi maksudnya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata sehingga penulis atau pengarang bisa menggambarkan sesuka hati. Tema atau ide yang sering digunakan untuk cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Di dalam cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada di kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Dan yang keempat ada tokoh unik atau memiliki kesaktian.
Nah, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya saja seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, atau mungkin jin yang bisa keluar dari lampu dan lain-lain. Tokoh di cerita ini bisa berada di waktu dan tempat yang berbeda zaman, meski secara penampilan mungkin tidak berbeda dengan kita yang hidup di masa sekarang. Yang kelima, bersifat fiktif. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang dialami oleh latar nyata atau objek nyata, tetapi itu hanya dilebih-lebihkan saja. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak harus berbentuk bahasa formal. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat sekalipun kita belajar masih menggunakan daring. Dan kita akan kembali bertemu di minggu depan, masih tetap di kadi yang sama dan masih tetap di materi yang sama. Bila ada pertanyaan, segera mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp-nya Ibu. Dan untuk tugas hari ini, Ibu akan mengirimkan ke GCR-nya kita, dan kalian bisa mengirimkan kembali ke WhatsApp-nya Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.